Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royhan selalu meminta kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan coba belajar Android Studio, di mana ini merupakan perangkat yang diperuntukkan untuk developer, di mana kita bisa mengembangkan aplikasi berbasis Android. Dengan menggunakan ini, setidaknya kita bisa membuat aplikasi untuk device Android. Kita lihat terlebih dahulu rilis notes-nya ada apa saja. Ternyata secara urutan ini kalau kita lihat seperti biasa ya, secara alfabet ya, dari A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang sudah ada di I ya. Namun kalau kita lihat di bagian back tadi, di awal ini download Android Studio, Edge Hop. Berarti ada urutan yang beta dan ada yang urutan yang rest atau yang stabil. Nah, di sini kita lihat ini versinya di 2023.1.1 patch 2, berarti ada hal ya. Kalau misalnya sudah masuk ke 2 berarti ada satu hal di patch 1. Kita download yang patch 2 ini. I have read and agree, so download Android Studio. Kalau kita lihat cukup gede ya, 1 gigaan. Karena itu kita tunggu sampai selesai. Oke, sambil menunggu kita coba lihat dokumentasinya. Di sini ada course-nya ya. Lumayan, kita juga bisa ikuti sertifikasinya kalau bisa. Dimulai dari yang beginner sampai ke level yang tentunya sampai intermediate ya. Kalau kita lihat di sini ada Hello World, kita mulai dari Hello World terlebih dahulu. Di sini ada urutannya before your begin, kemudian juga create projects using the template, kemudian juga bla 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 sampai ke review the solution code dan conclusion. Nah, dengan artian bahwasanya kita diarahkan untuk belajar di sini bisa dengan bebas belajar menggunakan Code Lab, atau juga di sini ada course-nya ya, training course dan juga tutorial. Kalau kita lihat di sini seakan-akan mulai dari beberapa tahun ini Google sudah mengarahkan untuk bisa menggunakan dari JetBrains ya, yaitu bahasanya bahasa Kotlin. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kita juga akan menggunakan Kotlin juga. Namun seperti biasa ya, kita harus belajar dari basic atau dari awal. Kalau kita langsung ke Kotlin, maka kita setidaknya tidak mengetahui dari awal pertama kali aplikasi Android ini dibangun ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Java itu sangat klasik ya, maka komunitasnya juga banyak. Kalau Kotlin di sini masih di periode 2019, jadi dikembangkan oleh JetBrains, kemudian juga mulai dijadikan ataupun juga diresmikan ya sebagai bahasa yang akan lazim digunakan untuk pengembangan aplikasi Android. Meskipun demikian ya kita juga harus belajar Kotlin-nya dan juga harus belajar Java-nya. Di sini menunggu sudah mau selesai, nanti kita cek apakah patch 2 ini sudah cover ya dari kebutuhan developer untuk membangun aplikasi Android. Nanti kita akan sampai ke Hello World terlebih dahulu, karena pada dasarnya kita harus tahu environment-nya seperti apa saja. Seperti di sini basic Kotlin knowledge juga harus dipelajari. Ini coba install Kotlab. Kita coba lihat ada beberapa course-nya ya. Course Android app. Dan ini ada kursusnya juga. Kita bisa ambil course yang ini, Introduction Kotlin, Setup Android Studio, Build Basic Layout. Ini kita bisa ambil Kotlin-nya, tapi saya akan coba yang versi Java dulu ya. Kita buka karena ada kemudian di sini ada pilihan yes. Setelah itu saya simpan di folder E. Kalau misalnya ada yang pernah install sebelumnya, dia akan uninstall nih versi sebelumnya, bahkan nanti akan ada pilihan seperti ini, remove all atau tidak. Kalau saya pernah coba yang patch 1 itu ada beberapa bug ya yang perlu diperbaiki. Dan kita coba lihat apakah memang masih ada bugnya atau tidak. Oke, di sini yes, kemudian di sini next, kemudian juga Android Studio pasti, dan juga AVD-nya juga kita coba untuk download juga, sehingga space required-nya ataupun juga yang dibutuhkan untuk menginstal ini sekitar 3,6 GB. Kita jalankan. Di sini saya juga masukkan di folder E aja. Android Studio-nya folder E, ya browse, empty folder, dan Android Studio berarti kita
coba ini kita lihat Android Studio nya ada folder ya. Di sini ada. Oke. Sehingga bisa, berarti harus benar-benar di folder yang kosong ya. Terus kita pakai yang Android, ini folder ini Android package 2 folder di sini di package 2. Harus kosong ya. Ini Android Studio Installation Location. Next, kemudian kita bebas mau buat shortcutnya atau tidak. Di sini install, kita lihat ada beberapa aplikasi yang diekstrak ya. Kemudian karena memang tadi penjelasannya juga peresmian ataupun Google itu secara resmi menggunakan Kotlin, maka kebanyakan di sini kita akan disuguhkan ataupun juga dipaksakan ya untuk bisa belajar Kotlin juga. Jadi selain tadi yang kita harus belajar Kotlin, kita juga minimal harus tahu juga bagaimana kondisi dengan bahasa yang lain seperti Java yang sebelumnya familiar dan juga banyak komunitasnya. Ya, ini kalau misalnya sudah punya banyak project berarti sudah pernah ada di sini. Kalau misalnya belum ada, ini bisa juga di delete. Semuanya bisa di delete atau juga bisa dibuat new project. Oke, sini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu tampilan awalnya. Kalau misalnya di bagian new project di sini ada pilihan phone and tablet, Wear OS, television, otomotif. Kita mau coba membuat yang Android, maka kita akan buat yang seperti activity atau basic view activity. Ini harusnya tampil ya bagian awal, tapi ini tidak tampil. Kita coba cancel terlebih dahulu, kita close supaya muncul mana yang baru. Dan kita coba lihat di kemudian program file, ada Android itu ada di bagian ini. Kita jalankan videonya. Ini sudah ada page 2 project. Nah, ini tampilannya sudah ada. Kemudian kita bisa lihat activity. Kalau misalnya mau dari 0, kita bisa juga buat empty activity atau juga basic view activity. Karena kita mau coba buat hello world yang sudah tinggal ada tampilan basic view activity-nya, kita pakai yang basic view activity. Biasanya langsung ada main activity-nya. Di sini kita kasih nama hello world. Ini nama kelasnya, biasanya identik dengan nama kelas dan juga nama file. Di sini untuk package name kita bisa buat ya sesuai dengan nama domain. Biasanya example.com, maka com-nya terlebih dahulu, kemudian titik, kemudian example nama file dari atau nama folder atau nama file untuk si kelas hello world. Kemudian ini simpannya di sini. Saya coba gunakan bahasa Java terlebih dahulu. Ini semakin tinggi biasanya semakin minim ya respondennya. Oleh karena itu kita ikuti saja standarnya di 24 atau Nugget ya, OS Android 7, dimana di sini kapabilitas ataupun juga responden yang bisa menggunakan aplikasi kita sekitar 96,3%. Di sini kita coba dengan Java murni ya, yaitu dengan Groovy. Jadi buildernya adalah Gradle. Di sini kita finish. Di sini di sini belum download sesuai dengan arahan ya, arahan dari Google bahwasanya Android SDK yang diwajibkan yaitu sekarang tuh Android SDK 34, sehingga ini harus diinstal. Kalau misalnya belum di download ataupun juga nanti di pluginnya belum ada SDK-nya, nanti dia biasanya pas publikasi di Play Store akan di remove mulai di Februari 2024. Di sini kembali sambil menunggu download dan juga proses ekstrak, kita lihat lagi bagian ini. Jadi teman-teman bisa belajar mulai dari introduction to Kotlin, kemudian juga setup Android Studio. Ini kalau misalnya kita lihat ini sesuai dengan bahasan kita hari ini ya, yaitu apa itu Android Studio, kemudian juga proses downloadnya, kemudian juga installnya, kemudian juga pertama kali membuatnya, kemudian juga bagaimana menjalankan di emulator, kemudian juga how to connect your Android device, atau ibaratnya kita kalau mau punya Android yang secara fisik ataupun ada Android secara fisik, nanti kita bisa koneksikan tanpa harus pakai emulator. Ini lumayan ya.
Saya juga ada badge ataupun juga seperti sertifikat ya. Kita lihat di sini masih proses download. Kalau gitu kita baca terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat video YouTube-nya. Di sini saya skip. Kemudian download dan install. Kita bisa baca di sini. Take Lab. Ada lumayan banyak ya. Before you begin, before you learn, kemudian what you'll need. Ini yang requirement-nya yang dianjurkan oleh Google Android di sini. Kemudian system requirement, cek dulu minimalnya di sini Windows 10 yang versi 2.1.1. Biasanya ada di DXDiag atau bisa juga di properties ya dari MyPC. Kemudian ini resolusinya harus diatur. Kemudian download Android Studio, ikuti langkah-langkahnya, install. Kemudian di sini tadi yang sudah dilakukan setup sampai finish. Kemudian kita cek lagi di sini masih jalan ya. Berarti proses download. Makanya teman-teman harus sediakan paket yang lumayan untuk bisa menjalankan itu semua. Ada create new project seperti yang tadi, seperti biasa. Terus juga di sini kalau di macOS requirement-nya seperti ini. Kemudian resolusi dan seterusnya. Di sini kalau jalankan di macOS, download dan installnya. Kemudian setelah itu di sini ada bagaimana menjalankan di Linux. Ini requirement-nya. Kemudian juga storage dan lain sebagainya. Kemudian ini juga cara installnya. Ini berarti harus yang GUI ya, graphical user interface, jangan yang CLI. Kalau CLI nggak bisa. Oke, di sini congratulations, berarti sudah selesai dan kita sudah menyelesaikan yang tahapan. Ini bisa ambil quiznya juga ya. Oke, sambil jalan. Terus karena tadi kita gunakan Java, jadi kita nggak belajar Kotlin dulu. Kita langsung ke pathway yang ketiga, yaitu build basic layout. Nah, di sini ada videonya, kemudian juga desain birthday card app, kemudian ada simple app with text composable, kemudian ada juga tambahkan gambar ya. Ini berarti sudah masuk ke layout semua. Ini juga compose basic, create business card, sampai ke quiz. Ini bisa belajar secara mandiri untuk tidaknya mendapatkan paket training secara online. Oke, di sini sudah selesai. Terus berarti finish. Tadi kita buat yang basic activity. Di sini kita bisa baca what's new in Android Studio dari versi sebelumnya karena memang harus ada perbandingan ya. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya apa saja. Ini bisa dibaca di sini. Kemudian juga ini IntelliJ IDEA, platform update, kemudian analis Android Vital. Di sini info-info yang terkait dengan what's new, apa yang terbaru. Kemudian di sini juga ada asisten. Ini kita bisa kecilkan karena saya mau coba tampilkan device manager. Di sini ada beragam ya, PD ataupun juga virtual device. Di sini yang API 31, 29, 34. Ini bisa ditambahkan di bagian create virtual device. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu, tapi masih loading di sini ya, masih Gradle building di sini atau sedang dibentuk atau lagi dibuild sama Gradle. Kita tinggal tunggu sampai selesai. Ini juga prosesnya download sehingga harus benar-benar full kuota ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita lihat ada beberapa menu di sini. Ada new di dalam file, ada new project dan seterusnya, open recent project dan seterusnya, project structure dan seterusnya. Nah, ini juga ada bagian export, ada bagian juga project mode dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada main activity. Kalau kita lihat nanti setelah semuanya prosesnya selesai, di dalam folder main activity biasanya nanti muncul file Java-nya ya. Ini seperti ini file Java. Ini setidaknya ada 3 folder. Yang pertama adalah main folder, kemudian ada Android test dan juga ada folder test. Nah, ini kita lihat. Di sini ada tulisan replace with your own action dan juga yang akan dijalankan di sini pada bagian onCreate ya. Karena di Java dari kelas main activity, kemudian juga extend dari app compact activity. Ini merupakan warisan ataupun juga turunan ya, turunan dari app compact activity. Ini kelas ini merupakan turunan dari app compact activity. Jadi harus belajar lagi bagian yang
Java-nya. Kemudian ada beberapa library yang di-import di sini, sehingga karena tadi layoutnya basic, secara otomatis semuanya ada. Tapi kalau misalnya cari atau tadi pilih yang empty activity, biasanya ini kosong. Kita harus ketik sendiri dan jalankan sendiri. Kalau kita mau lihat bagian layoutnya, kita bisa ke bagian rest, kemudian juga langsung ke activity main. Kita bisa klik 2 kali. Di sini ada bagian code, ada split, ada bagian design. Di sini bebas pilih. Kalau misalnya mau split, berarti nanti akan ada 2. Di sini kita bisa perbesar apa saja yang ada di bagian ini. Semuanya kalau kita lihat banyak tulisannya ya. Jadi ini ada korelasinya ya dengan bagian ada di sini. Ini saya kecilkan. Ini layoutnya nanti kita pelajari sesuai dengan apa saja layout yang ada di dalam Android. Kemudian nanti di sini juga ada fragment, kita akan lihat, tapi kita akan coba jalankan terlebih dahulu di API 34 boleh. Kemudian kita lihat juga selain file XML-nya atau layout-nya, kita juga harus lihat Android manifest. Kita akan tahu di sini apa saja yang kita dapatkan. Di sini activity-nya, title-nya, kemudian juga tema yang digunakan di awal pertama akan tampil. Oke, di sini kalau kita lihat Gradle-nya, kita akan tahu versi Gradle-nya. Di sini yang kita gunakan Gradle 8.2.2.2. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini, kita juga gunakan Android X. Di sini True. Ada juga kalau misalnya nanti teman-teman pakai yang JetBrains, itu juga bisa dijadikan True. Ini sudah masuk ke Android versi terbaru ya, Android X. Lebih dari 10 maksudnya ya, sudah di levelnya, di OS-nya di atas pun. Oke, kita jalankan, coba langsung di run, atau biasanya di build atau clean and build terlebih dahulu. Kita lihat di sini masih di build. Jadi kalau misalnya belum ada APD-nya, tambahkan device virtual device di bagian sebelah kanan ini. Kemudian kalau SDK-nya masih belum sempurna, bisa di bagian setting di sini. Nanti tinggal cari SDK ya di sini. Nanti di sini akan muncul SDK berapa yang sudah diinstal, atau kalau misalnya perlu ada yang terbaru, kita bisa install dan download dan juga install. Ada beragam ya, ada yang untuk TV, ada yang juga yang Android mobile, karena tidak perlu semuanya diinstal ya. Kalau misalnya semua install, lumayan beban untuk storage-nya juga akan serasa terbebani. Kemudian saya arahkan untuk bisa disimpan di satu folder khusus SDK, karena memang mau apapun itu bentuk editor ataupun juga IDE-nya, ini akan bisa dipakai. Mau itu pakai Android seperti NetBeans ya, kemudian juga nanti di bagian Unity atau Game Engine itu juga bisa kita gunakan SDK ini. Jadi nggak perlu double SDK atau banyak yang menggerogoti hard disk gitu. Oke, di sini sudah launching on device. Kita cancel di sini. Di sini sudah ada. Kita bisa tarik ke tengah sini. Sehingga kita dapatkan virtual device atau emulatornya seperti ini. Ini tadi karena memang ada first fragment, maka munculnya di main activity. Kalau kita lihat di bagian awalnya langsung muncul ke bagian first fragment, di mana first fragment di sini berupa tampilan seperti ini ya. Ini fragment first, layoutnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi, kita split kode itu juga ininya ya. Ini aslinya ini panjang ini ya, jadi titik-titik atau ada di folder string ya. Jadi ini berupa relasi atau koneksi, di mana kita bisa ambil di bagian string. Ini bagian string XML. Ini kita bisa lihat string XML. Lorem ipsum. Oke, ini ya. Jadi dari mana ini banyak banget. Dari situ, kemudian kalau kita klik next, ini ke second fragment. Oke, demikian untuk yang bagian environment ini. Sini bisa langsung ke bagian
bawah ya. Kalau misalnya mau back juga back. Oke, ini pertama kali menggunakan Adobe Studio. Jadi teman-teman nanti pelajari lagi main menunya. Ada juga di sini file, edit, view, navigate, code, vector. Kalau misalnya mau ganti-ganti penamaan ya, karena memang di sini nggak sembarangan. Kalau ini mau ganti nama nanti seluruhnya secara otomatis akan terganti. Ini untungnya kalau kita gunakan Android Studio. Tapi kalau misalnya ganti di folder biasa atau Explorer itu akan kacau. Dan di sini ada build, run, kemudian juga tools, VGS, kemudian window, tab. Oke, saya rasa demikian terlebih dahulu untuk belajar Android Studio kali ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.